Assalamualaikum, selamat pagi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Seperti yang kalian lihat, di video ini kita akan belajar turunan. Materi ini adalah materi lanjutan dari pas PTM kemarin. Kalau PTM kemarin kan kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau yang sekarang kita belajar tentang perkalian dengan menggunakan turunan. Oke, tanpa berlama-lama, silakan kalian simak video berikut ini dan jangan lupa dicatat di catatan kalian. Sebelumnya Ibu mau review dulu, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu caranya adalah, misalnya di sini ada fungsi ditambah suatu fungsi atau fungsi dikurangi suatu fungsi, turunannya adalah tinggal kalian turunkan dulu masing-masing, ya. Tinggal kalian turunkan masing-masing. Contohnya, misalnya kayak gini, turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 7. Nah, ini kan seperti yang di PTM kemarin sudah kan ya? Berarti turunannya adalah turunin pangkatnya dulu, dikali dengan pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini juga satu-satu kita turunkan menjadi 2 dikali 2x pangkat 1 ditambah, kalau 3x ini kan x-nya pangkat 1, berarti nanti ketika diturunkan x-nya hilang, jadi sisa angkanya aja. Terus kalau misalnya angka doang, ketika diturunkan hasilnya 0. Maka ini bentuk rapinya adalah f aksen x sama dengan 4x ditambah 3. Terus contoh lagi yang kedua, turunan dari fx sama dengan akar x dikurangi 3x kuadrat. Nah, kemarin Ibu bilang kalau misalnya bentuk akar dirubah dulu jadi bentuk pangkat. Akar x adalah x pangkat setengah dikurangi 3x kuadrat. Kalau bentuknya sudah kalian rubah, baru kalian turunkan. Berarti setengah diturunin, terus pangkat setengahnya kita kurangi 1. Menjadi setengah x pangkat setengah dikurangi 1. Nah, yang belakang, 2-nya turun ke depan, berarti 2 dikali 3x, dari pangkat 2 turun jadi pangkat 1. Maka hasil akhirnya adalah setengah x pangkat negatif setengah dikurangi 6x. Pangkat negatif itu nggak boleh, berarti harus kita turunkan dia ke bawah menjadi 1/2x pangkat setengah dikurangi 6x. Nah, ini ada pangkat pecahan nih, kita rubah dia jadi bentuk akar, berarti jadinya 1/2 akar x dikurangi 6x. Lalu, ini sebenarnya sudah selesai, tapi jika nanti di jawaban tidak ada jawabannya, berarti ada kemungkinan yang per akar ini kalian rasionalkan. Ini cara waktu di SMP, seingat Ibu sudah pernah belajar merasionalkan bentuk akar. Misalnya seperti ini. 1/2 akar x. Ini kan kalau misalnya per akar x-nya nggak ada, berarti kalian rasionalkan dengan cara atas bawah sama-sama kalian kali akar x. Jadi 1 dikali akar x per 2 akar x dikali akar x. Yang kalian kalikan cuma yang akarnya aja. Berarti akar x kali akar x, tinggal x-nya, akarnya hilang. Berarti per 2x. Maka bentuk sempurna dari ini adalah akar x per 2x dikurangi 6x. Begitu ya, kalau misalnya tidak ada option yang pertama. Oke, baik, selanjutnya kita ke inti materi hari ini, yaitu operasi perkalian pada bentuk turunan. Jadi misal, ada fx sama dengan ux dikali vx. Ketika diturunkan, dia jadinya f aksen x, u aksen dikali v, ditambah v aksen dikali u. Ingat ya, u aksen dikali v, ditambah v aksen dikali u. Jadi nanti, u-nya kalian cari turunannya, lalu kalian juga cari turunan v. Contoh. Turunan dari fx sama dengan dalam kurung x kuadrat dikurangi 2x dikali 4x ditambah 2. Jadi di sini yang ditanya adalah turunan dari si fx ini. Perlu kalian perhatikan, di sini kan bentuknya perkalian, depan dikali belakang. Maka yang depan ini menjadi ux, oke, atau menjadi u.
Nah, yang belakang ini menjadi V. Jelas ya sampai sini? Kalau sudah, dari masing-masing U dan masing-masing V-nya, kalian cari turunannya. Kita cari dulu yang pertama turunan U. Di sini U sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Berarti kalau U diturunkan, hasilnya 2X dikurangi 2. Ini caranya persis seperti waktu PTM kemarin. Pangkatnya turun, terus dikurangi 1. Kalau X pangkat 1, berarti X hilang, sisa angkanya aja. Jadi ini lanjutan ya, cuma tinggal bentuk turunannya aja yang dirubah-rubah. Tapi ini caranya sama. Terus, kalian cari turunan dari si fx atau vx. Nah, pertama, vx sama dengan 4x ditambah 2. Nah, ketika kalian turunkan, kan 4x turun menjadi 4. 2 turun jadi 0, berarti v aksen x adalah 4. U turunannya udah dapet, V turunan juga udah dapet, berarti tinggal kalian gabungkan ke rumus turunannya. U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Yang pertama, kamu masukkan dulu U aksen. U aksen adalah ini ya, 2X dikurangi 2. Lalu dikali dengan Vx. Vx itu apa? Vx itu ini. Berarti kalian kali dengan 4X ditambah 2. Lalu ditambah V aksen X. V aksen X berarti turunan V. Apa turunan V? Turunan V adalah 4. Berarti 4. Dikali UX. UX itu apa? UX itu ini. Ya, berarti jadinya 4 dikali X kuadrat dikurangi 2X. Nah, kalau sudah, masing-masing dari ini, kalian kalikan pelangi. 2x dikali 4x, 8x kuadrat. 2x dikali plus 2, jadi plus 4x. Negatif 2 dikali 4x, hasilnya negatif 8x. Negatif 2 dikali plus 2, hasilnya negatif 4. Kemudian yang belakang, plus 4 dikali x kuadrat, plus 4x kuadrat. 4 dikali negatif 2x, hasilnya negatif 8x. Nah, kalau sudah, kita cari pasangannya. 8x kuadrat berpasangan dengan ditambah 4x kuadrat, hasilnya 12x kuadrat. Kemudian, plus 4x dikurangi 8x, hasilnya negatif 4x. Lalu negatif 4x dikurangi 8x, hasilnya negatif 12x. Lalu yang 4 karena nggak punya pasangan berarti ditulis aja negatif 4. Maka turunannya adalah 12x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 4. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, ada bentuk akarnya. Oke, turunan dari fx sama dengan dalam kurung akar x dikurangi x kuadrat dikali dengan dalam kurung x pangkat 3 ditambah 8. Sama seperti sebelumnya, di sini depan dikali belakang, berarti yang depan sebagai U, yang belakang sebagai V. Oke, ya, depan sebagai U, belakang sebagai V. Habis itu kita cari turunan masing-masing. Kita cari turunan U, lalu kita cari turunan V. Sebelum mencari turunan U, yang bentuk akar ini harus kita rubah dulu jadi X pangkat setengah. Kalau sudah, baru kita turunkan. Dia menjadi setengah X pangkat negatif setengah dikurangi X kuadrat diturunkan jadi 2X. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari turunan dari si V. Kita tulis dulu, Vx sama dengan X pangkat 3 ditambah 8. Berarti ketika diturunkan, hasilnya 3-nya turun ke depan menjadi 3X. 3 turun jadi pangkat 2, 8-nya jadi 0. Berarti hasilnya 3X kuadrat. Kalau sudah, kita masuk ke bentuk turunannya. F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Pertama, kamu masukkan dulu U aksen. U aksen itu apa? U aksen itu ini, ya. U aksen adalah setengah X pangkat negatif setengah dikurangi 2X. Kalau sudah, kamu masukkan Vx. Vx itu apa? Yang ini Vx. Oke. Dikali X pangkat 3 ditambah 8. Kalau sudah, sekarang ditambah V aksen. V aksen itu apa? V aksen itu ini.
3x kuadrat. Berarti ditambah 3x kuadrat. Lalu dikali dengan ux. Ux itu apa? Ux itu ini, ya. Nah, tapi karena ini bentuknya akar, berarti kita pakai yang ini. Akarnya dirubah jadi x pangkat setengah. Berarti dikali x pangkat setengah dikurangi x kuadrat. Jelas ya? U aksen adalah yang ini. Ini U aksen. Lalu Vx adalah yang ini. Yang ini Vx. Ditambah V aksen. V aksen adalah ini. 3x kuadrat. Lalu dikali UX. U aksen adalah yang ini. UX ya. Oke. Kalau sudah kita kali akar. 1/2 x pangkat negatif setengah dikali x pangkat 3. Menjadi negatif setengah dikalikan 3. Artinya setengah ditambah 3. Negatif setengah ditambah 3. Oke, kita coba kita hitung. Negatif setengah ditambah 3. Artinya kan semuanya per 2 ya kan? Nah, karena ini sudah per 2, berarti atasnya nggak berubah, tetap negatif 1. Lalu yang 3 ini kamu kalikan 2. Berarti hasilnya 6. Nah, negatif 1 ditambah 6 berapa? 5. Jadi 5/2. Maka pangkatnya jadi x pangkat 5/2. Jelas ya? Nah, kalau sudah, ini Ibu hapus kembali. Nah, lanjut. Sekarang adalah setengah x pangkat negatif setengah dikalikan 8. Oke, ini setengah dikalikan 8. Setengah dikali 8. Artinya 1 kali 8. 1 kali 8, 8. 8/2. Berapa itu? 4. Maka hasilnya di sini 4x pangkat negatif setengah. Nah, kalau sudah, ini Ibu hapus lagi. Oke, ini juga Ibu hapus. Nah, kalau sudah sekarang, negatif 2x dikalikan dengan x pangkat 3. Berarti jadinya negatif 2, pangkatnya bertambah dari 1, ditambah 3 jadinya 4. Terus kalau sudah, negatif 2x dikalikan 8, hasilnya negatif 16x. Lalu, 3x kuadrat dikalikan x pangkat setengah, hasilnya 3x pangkat 5/2. Ini caranya sama seperti tadi ya. Kalau misalnya kalian kurang paham begini. 2 ditambah setengah. Berarti kan semuanya per ditambah per, yaitu per 2/2. Yang bilangan bulat tinggal kalian kalikan. 2 dikali 2, 4. Lalu karena ini pernya sudah per 2, berarti atasnya jangan berubah. Nah, 4 ditambah 1, 5. Berarti 5/2. Jelas ya? Maka hasilnya 3x pangkat 5/2. Kalau sudah, Ibu hapus. Nah, yang terakhir itu adalah 3x kuadrat dikali negatif x kuadrat. Hasilnya 3x pangkat, kalau dikali pangkatnya ditambah, 2 ditambah 2 jadi pangkat 4. Nah, kalau sudah kita cari pasangannya yang sama variabelnya yang mana? X pangkat 5/2 sama dengan x pangkat 5/2. Berarti tinggal setengah ditambah 3. Setengah ditambah 3 berapa sih? 7/2 x pangkat 5/2. Dari mana 7? Ini pakai aturan pecahan yang tadi dikerjakan ya. Caranya seperti tadi. Terus yang 4x pangkat negatif 2 kan nggak ada pasangannya. Berarti ditulis lagi. Terus x pangkat 4 nih ada nih pasangannya. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 3 hasilnya negatif 5. Terus yang 16x, yang variabelnya x doang, nggak ada pasangannya, berarti tinggal kalian turunkan aja negatif 16x. Nah, kalau sudah,
Yang pangkat negatif kalian rubah dia jadi positif. Berarti hasilnya 7/2. Nah, ini yang bentuk akar, yang bentuk pangkat pecahan dirubah jadi bentuk akar. Jadinya akar X pangkat 5. Ditambah, nah ini kan sebenarnya 4/X pangkat setengah ya, yang ini. Ibu bantu ini. Jadinya sebenarnya adalah 4/X pangkat setengah. Cuma X pangkat setengah itu kan artinya akar ya, berarti 4 per akar X. Maka bentuknya seperti ini. Jelas ya? Sudah ibu hapus kembali. Nah, terus ini negatif 5x pangkat 4 tidak berubah, dikurangi 16x-nya juga tidak berubah. Nah, selanjutnya ini sebenarnya sudah merupakan jawaban yang benar. Tapi kalau misalnya mau lebih sempurna lagi atau nanti di pilihan ganda tidak ada jawabannya, maka kalian harus ingat cara ini. Nah, di sini X pangkat 5/2 itu bisa dipecah dari X pangkat 3 dikali X pangkat setengah. Nah, X pangkat 3 tetap, terus X pangkat setengah berubah jadi akar X. Berarti nanti ini hasilnya 7/2 X pangkat 3 akar X. Lalu, yang bentuknya per akar, 4 per akar X, kita rasionalkan jadinya akar X per akar X. 4 dikali akar X, 4 akar X. Terus per akar X kali akar X, akarnya hilang, sisa X-nya aja. Jadi hasil akhirnya adalah 7/2 X pangkat 3 akar X. Nah, ini dari sini. Terus yang ini 4 per akar X dari sini. Ya, 4 akar X per X dikurangi 5x pangkat 4 dikurangi 16. Jelas ya? Lanjut, contoh yang terakhir. Nah, di sini diberikan fx sama dengan dalam kurung x dikurangi 2 dikali x ditambah 3 dikali 4 dikurangi x. Tentukan nilai dari f aksen 1. Nah, di sini kan f aksen, berarti kalian harus mencari turunan dari ini. Loh, kok tapi di sini ada 3, berarti artinya ada satu pasang yang kalian kalikan. Kalian boleh ngali yang depan dengan yang tengah, atau yang tengah dengan yang belakang, atau yang depan dengan yang belakang. Hasilnya akan sama aja. Cuma ibu mau yang depan kali tengah aja biar gampang. Oke? X kali X, X kuadrat. X dikali plus 3, 3X. Negatif 2 dikali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali 3, negatif 6. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Jadi ini kita kalikan pelangi. Nah, yang belakang biarin aja. Jadinya dikali 4 dikurangi X. Nah, kalau sudah, yang depan berarti UX, yang belakang berarti VX. Setelah UX-nya ketemu, VX-nya ketemu, kita turunkan masing-masing dari mereka. UX sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Kita cari turunannya, hasilnya 2X ditambah 1. 1 dari mana? Karena sebenarnya ini 1X. Ketika X pangkat 1, sisa angkanya aja yaitu 1. Lalu kita cari turunan VX. Kita tulis dulu VX. VX sama dengan 4 dikurangi X. Nah, turunannya adalah negatif 1. 4-nya jadi 0, negatif 1X turunannya adalah negatif 1. Kalau sudah, kita ke rumus turunan bentuk perkalian yang tadi. Berarti F akar X sama dengan UX dikali V ditambah VX dikali U. Pertama U aksennya dulu. U aksennya adalah ini ya, 2X ditambah 1. VX-nya adalah ini, 4 dikurangi X. Lalu ditambah, V aksennya adalah ini, negatif 1. Berarti ditambah negatif 1. Dikali UX. UX itu apa? UX itu ini.
berarti dikali X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Kalau sudah sama seperti yang sebelumnya, kita kalikan pelangi. Yang ini hasilnya 2X dikali 4, 8X. 2X dikali negatif X, negatif 2X kuadrat. Pangkatnya ditambah 1 tambah 1 jadi pangkat 2. 1 dikali 4, 4. 1 dikali negatif X, negatif X. Kemudian yang belakang, negatif 1 dikali X kuadrat jadi negatif X kuadrat. Negatif 1 dikali X jadinya negatif X. Negatif 1 dikali negatif 6 hasilnya plus 6. Kalau sudah kita cari pasangannya, 2X kuadrat ketemu negatif X kuadrat. Atau, karena di sini pertanyaannya, turunannya X-nya diganti dengan 1, berarti F aksen 1. X-nya kita ganti dengan 1. Jadi boleh kalian rapihkan dulu atau boleh kalian langsung masukkan 1. Oke? Nah, di sini kebetulan Ibu masukin X-nya jadi 1. Berarti 8 dikali 1 dikurang 2 dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikurangi X-nya 1 dikurangi X kuadrat berarti 1 kuadrat dikurangi X-nya jadi 1 ditambah 6. Kalau sudah 8 kali 1 8. 1 kuadrat 1 kali negatif 2 negatif 2 ditambah 4 negatif 1 1 kuadrat 1 lalu dikurangi jadi negatif 1. Negatif 1 ditambah 6 dan hasil akhirnya adalah 13. Maka nilai dari turunan F ketika X-nya 1 adalah 13. Baik, sekian dulu video dari Ibu. Silakan kalian ulangi lagi jika ada yang belum paham. Tapi kalau benar-benar masih ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan kepada Ibu di forum diskusi. Tolong disimak baik-baik video ini. Kalau ada yang bertanya mohon ditanyakan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.